seger. Terima kasih, balik ke tempat. Depan. Penyematan pita tanda operasi. Perwakilan yang ditunjuk mengambil tempat dan laporan. Amanat pimpinan ABEN. Pasukan disuratkan. Pasukan bergerakan. Bahkan kita mengucapkan puji syukur adalah Tuhan Yang Maha Esa karena atas nama kita dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk dapat melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat 2023 secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2023. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata sinergitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kerja keras bersama pada pengamanan mudik Lebaran tahun lalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Berdasarkan survei indikator periode 5 sampai dengan 10 Mei 2022, terdapat 73,8% masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2022. Penilaian positif tersebut harus menjadi pemacu semangat sehingga pengamanan mudik tahun 2023 mampu dilaksanakan lebih baik. Terlebih lagi, Kementerian Perhubungan RI memperkirakan potensi pergerakan masyarakat akan mengalami peningkatan dari 85,5 juta pada orang pada tahun 2022 menjadi 123,8 juta orang pada tahun 2023 atau meningkat 44,8%. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hati-hati, tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang mudik dari 80 juta ke 123 juta dari survei. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini harus dihitung dan kalkulasi dengan baik. Oleh sebab itu, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan lebih optimal melalui operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2023 selama 14 hari terhitung tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei 2023. Operasi ini telah diawali dengan KNED tanggal 10 sampai dengan 16 April 2023 dan akan dilaksanakan pasca operasi tanggal 2 sampai dengan 9 Mei 2023. Operasi Ketupat 2023 melibatkan 148.261 personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan mitra Kamtibmas lainnya. Para personel tersebut nanti akan menempati 2.787 pos dengan rincian 1.857 pos pengamanan yang berfungsi untuk pusat informasi, datur dan rekayasa arus lalu lintas, serta memastikan keamanan maupun ketertiban pada objek wisata, pusat perbelanjaan, dan pusat keramaian lainnya. 713 pos pelayanan yang berfungsi untuk tempat istirahat pengemudi, manajemen rest area,
pelayanan kesehatan, pemberian takjil gratis dan berbagai layanan lainnya. Dan 217 pos terpadu berfungsi untuk pusat komando dan pengendalian operasi secara terintegrasi bersama stakeholder terkait dan dilengkapi dengan command center tertentu. Untuk memastikan operasi berjalan dengan optimal, Polri akan membagi 5 wilayah pengendalian utama di Pulau Sumatera sampai dengan Jawa, dan pengendalian secara kewilayahan di Polda lainnya dengan menjadikan NTMC Polri sebagai posko operasi terpusat. Posko tersebut didukung oleh berbagai kemampuan sehingga setiap perkembangan situasi di lapangan bisa termonitor secara real time. Kemudian sebagai tindak lanjut ANEF mudik tahun 2022, maka telah dikeluarkan SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. SKB tersebut berisi tentang pembatasan operasional angkutan barang, sistem one way dan kontraflow, pengaturan penyeberangan serta pengaturan penundaan perjalanan dan pada Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Demi kelancaran arus mudik dan balik, dilakukan pembatasan operasional angkutan barang. Terdapat klasifikasi angkutan yang masih diizinkan operasi seperti kendaraan pengangkutan BBM, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bakoktin. Pastikan kendaraan-kendaraan tersebut dilengkapi dengan surat muatan yang ditempelkan pada kaca kendaraan sebelah kiri, sehingga mempermudah proses pemeriksaan. Apabila masih ditemukan kendaraan angkutan barang yang masih beroperasi di luar ketentuan, maka segera lakukan penindakan. Selanjutnya, pada jalur tol terdapat perubahan rekayasa lalu lintas. Penerapan one way dari KM 47 Karawang Barat sampai dengan KM 414 Kali Kangkung pada tahun lalu mengakibatkan akses kendaraan dari Bandung menuju Jakarta tertutup. Oleh sebab itu, tahun ini dilakukan perbaikan dengan menerapkan kontraflow dari KM 47 Karawang Barat sampai dengan 72 Cikampek, serta dilanjutkan one way dari 72 Cikampek sampai dengan KM 414 GT Kali Kangkung saat arus mudik dan arus sebaliknya arus balik, dengan waktu persiapan maupun normalisasi arus selama maksimal 2 jam. Untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas pada jalur tol, lakukan pula langkah-langkah bersama stakeholder terkait dengan menambah petugas gardu satelit, melakukan manajemen rest area, patroli sterilisasi bahu jalan dan menyiagakan tim kontingensi dengan sarpas penuh seperti mobil derek, ambulan, damkar, serta SPBU mobile. Khusus jalur arteri atau non-tol, Polri telah memetakan 125 titik rawan gangguan Kamsel Titik Lantas, tempatkan personil pada titik-titik tersebut guna melakukan perjalanan dengan menerapkan rekayasa lantas lokal serta memperlakukan ganjil genap, one way, penutupan U-turn, serta penyiapan jalur alternatif. Kemudian terkait penyeberang laut, pada tahun lalu terjadi kepadatan menuju pelabuhan karena terdapat 44% masyarakat mengandalkan tiket go show. Oleh sebab itu, pastikan pelaksanaan pengkategorian jenis kendaraan penumpang, baik kendaraan roda 2, roda 4, bus maupun truk, sesuai dengan pelabuhan yang telah ditentukan dalam SKB. Selain itu, dorong stakeholder terkait untuk mengatur pembelian tiket secara online, optimalkan ketersediaan kapal, operasionalkan pelabuhan alternatif sejak awal dan dengan memperbaiki akses serta fasilitas dalam menuju pelabuhan dan melakukan sosialisasi pengaturan tersebut kepada masyarakat. Pastikan juga kelancaran penerapan penundaan perjalanan dan screening tiket penumpang pada rest area. Apabila terdapat penumpang yang belum memiliki tiket, koordinasikan dengan ASDP dan untuk melayani penjualan tiket pada rest area tersebut. Selanjutnya, perlu saya tekankan terkait permasalahan laka lantas. Optimalkan langkah-langkah preventif dengan menempatkan personil dan melengkapi rambu pada titik rawan kecelakaan. Di samping itu, ingatkan masyarakat untuk memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan. Lakukan penguatan edukasi tertib berlalu lintas. Imbau pengemudi untuk memastikan kondisi kesehatan dan segera berstart apabila mengalami kelelahan. Apabila terjadi laka lantas, lakukan penanganan secara cepat untuk menolong korban. Tentunya berbagai pengaturan pada operasi tertutupan 2023 harus didukung oleh penguatan komunikasi publik. Pastikan informasi bukan hanya dengan send maupun deliver. Siapkan iklan layanan masyarakat pada seluruh platform media sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara berkala, dapat menerapkan perjalanan mudiknya dengan baik. Tingkatkan pula imbauan kepada masyarakat agar memilih waktu perjalanan pada siang hari guna mengurai kepadatan volume kendaraan. Hal tersebut penting mengingat tahun lalu pemudik cenderung melakukan perjalanan pada malam hari, khusus pada jalur penyeberangan.
Oleh sebab itu, siapkan Satgas untuk pengamanan dan pengawalan di sepanjang jalur Sumatera maupun Jawa, baik pada siang ataupun malam hari, terutama pada jalur Sumatera setelah Bakauheni, sehingga masyarakat merasa nyaman. Di samping menjamin Kamtipmas Lantas, kita juga harus menjaga situasi Kamtipmas melalui berbagai kegiatan seperti patroli pada jam-jam rawan untuk mengantisipasi tindak pidana, khususnya bagi rumah yang ditinggalkan mudik. Himbau masyarakat agar melapor pada Ketua RT RW maupun Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat yang melakukan penguatan patroli, serta aktifkan Siskamling dengan menerapkan one gate system. Selain itu, hadirkan pula personel berseragam di setiap tempat ibadah, terutama pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, melibatkan personel TNI Polri, Ormas serta mitra Kamtipmas lainnya. Terkait aktivitas masyarakat di lokasi wisata, patroli jalan kaki, rekayasa lalu lintas, serta keluar masuk tempat wisata, mendorong pembelian tiket secara online, pengaturan parkir, dan saya banggakan. Berbagai langkah dalam operasi Ketupat 2023 diharapkan mampu berjalan dengan baik, sehingga kita dapat memastikan kelancaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, serta mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Begitu pula pada saat arus balik. Oleh karena itu, terdapat beberapa penekanan untuk dipedomani dilaksanakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tanamkan dalam diri bahwa melakukan pengamanan dalam operasi Ketupat 2023 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanda amal ibadah bagi kita semua. Kedua, kedepankan langkah-langkah humanis, terapkan body system dalam pedomannya SOP agar dapat memberikan pelayanan terbaik dengan presisi sebagaimana harapan masyarakat. Ketiga, pastikan ketersediaan perlengkapan pribadi, sarana prasarana dan berbagai fasilitas penunjang lainnya pada setiap pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Empat, berbagai langkah yang dilakukan pada pengamanan arus mudik juga harus diterapkan pada arus balik, sehingga kita mampu mengawal perjalanan mudik dari keberangkatan hingga kepulangan, agar masyarakat dapat bertemu sanak saudara dan bisa kembali dengan selamat. Kelima, pastikan informasi terkait kebijakan dan perkembangan situasi lalu lintas terkini disampaikan dengan baik melalui iklan layanan masyarakat. Tamu yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh personil pengamanan terjadi unsur TNI Polri, Kementerian Kelembagaan, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Kesehatan, Pramuka dan mitra Kamtipmas lainnya, serta seluruh kepala daerah maupun seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung operasi Ketupat 2023. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada seluruh umat Islam yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita mampu mendapatkan ampunan dan menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Demikian amanah saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan serta keselamatan kepada kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jakarta, 17 April 2023.